Selamat siang anak-anak semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang kedua. Anak-anak kami, kita akan belajar IPA pada hari ini. Yang menjadi tema kita tetap tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak kami, pembelajaran IPA kita pada hari ini berbicara dengan judul bunyi. Nah, anak-anak kami mungkin sudah sering mendengar bunyi. Tuhan telah memberikan telinga bagi kita, salah satu panca indera kita, untuk mengarahkan kita mendengar melalui indera yang kita namakan indera pendengar, yaitu telinga. Nah, anak-anak kami yang tercinta, coba siapa yang sering mendengar bunyi dan bagaimana caranya? Ya, bunyi itu berasal dari mana? Nah, coba jelaskan tentang bagaimana bunyi itu dan bagaimana proses terjadinya bunyi. Pernahkah anak-anak kami menempelkan telinga di rel kereta api? Mungkin kereta apinya masih jauh, tapi kita sudah mendengar bunyinya. Siapa yang sering? Oke, mungkin anak-anak kami belum paham apa itu bunyi. Ya, sekarang kita masuk, dikatakan bagaimana pengertian bunyi tersebut. Bunyi atau suara itu berasal dari benda yang bergetar. Contohnya apa benda yang bergetar itu? Misalnya lonceng. Kalau kita bunyikan lonceng, maka dia bergetar, maka terdengar sampai di telinga kita. Anak-anak kami, tahukah anak-anak kami dari mana bunyi itu berasal? Nah, coba anak-anak kami satu dengan yang lain, yang di rumah dengan kakaknya, dengan mamanya, bapaknya, coba berbicara dulu atau bercakap-cakap. Sewaktu berbicara, coba rabah lehermu sambil dipegang lehernya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang anak-anak kami rasakan sewaktu berbicara sambil memegang leher? Leher kita akan bergetar. Leher itu bergetar. Kenapa dia bergetar? Hal itu terjadi karena di leher kita ini ada namanya pita suara. Di sini ada pita suara di leher kita ini. Sehingga menimbulkan bunyi atau suara. Jadi, bunyi atau suara berasal dari benda-benda yang bergetar. Ya. Berasal dari benda-benda yang bergetar seperti yang saya katakan tadi di awal. Misalnya sebuah lonceng dibunyikan, dia akan bergetar. Nah, benda-benda tersebut dapat berupa benda padat, benda gas, benda cair. Kalau kita lihat di gambar kita, ada lonceng, itu kita katakan benda padat. Kemudian ada batu, ada air dalam gelas. Kemudian ada gas atau balon yang diisi dengan gas. Itu merupakan benda-benda yang dapat menimbulkan suara. Nah, pernahkah anak-anak kami melihat misalnya siaran televisi tentang kehidupan manusia? Ya, di astronot, seorang astronot. Oke, siapa yang sering ke bulan? Ada anak-anak kami yang sudah pernah ke bulan atau ke angkasa luar? Nah, ini kita lihat contohnya. Seseorang yang pernah pergi ke bulan atau ke angkasa luar, di sana dia tidak bisa berbicara. Di sana tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena di sana itu dikatakan mempunyai ruang angkasa yang hampa. Tidak ada udara. Tidak ada udara. Di luar angkasa itu, astronot tidak bisa berbicara secara langsung seperti kita di bumi. Kenapa? Astronot saling berkomunikasi melalui pemancar gelombang yang dinamakan elektromagnetik. Jadi dia berbicara. Di sana juga kalau orang pergi ke bulan, dia tidak bisa berjalan, dia melayang-layang. Dia membawa udara dari bumi yang ada di punggungnya itu.
itu udara di tabung gas. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Ya, bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara. Nah, bunyi hanya dapat merambat melalui perantara. Ya. Anak-anak kami, dikatakan tadi kita memiliki pita suara yang bergetar atau benda yang bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Nah, sekarang syarat terjadinya bunyi apa? Ada 3 syarat terjadinya bunyi. 1, ada medium atau zat perantara. Kedua, ada sumber bunyi. Ketiga, ada pendengar. Nah, ada medium. Medium itu apa kira-kira perantara? Tadi saya sudah katakan di awal, mediumnya mungkin benda padat, benda cair, benda gas. Itu medium. Bunyi dapat merambat melalui zat gas seperti udara. Contohnya, suara petir. Coba, kalau mau hujan ada petirnya, begitu kuat. Jadi dia merambat. Kita dapat mendengar karena ada udara. Kemudian bunyi dapat pula merambat melalui zat cair. Hal ini terjadi misalnya pada komunikasi sesama ikan, ya. Di dalam laut itu mereka saling berkomunikasi, misalnya ikan hiu dan ikan lumba-lumba. Mereka saling berkomunikasi. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi melalui udara, zat gas. Misalnya proses pencarian kapal yang tenggelam itu melalui gas atau zat cair, sehingga kita mendeteksi di mana kapal yang tenggelam tersebut. Kemudian pencarian harta karun. Selain itu, bunyi juga dapat merambat melalui zat padat. Contohnya, seseorang dapat mendengar suara kereta api yang saya katakan tadi di awal. Dia menempelkan telinganya ke rel, kereta apinya masih jauh, dia sudah dapat mendengar. Nah, kemudian yang kedua dikatakan ada sumber bunyi. Apa saja yang merupakan sumber bunyi itu? Misalnya benda padat merupakan sumber bunyi, atau dikatakan semua benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi, ya. Semua benda yang bergetar yang merupakan itu yang dapat berbunyi itu dinamakan sumber bunyi. Contoh, kita lihat di situ ada piano, ada gitar, ada drum. Ini kalau kita bunyikan, kita pukul, kita petik, kita tiup, maka dia menimbulkan suara. Maka itu dinamakan sumber bunyi. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, semua benda yang dapat bergetar dinamakan itu sumber bunyi. Yang ketiga, dikatakan ada pendengar. Siapa saja pendengar ini? Pendengar ini yang dapat mendengar bunyi itu adalah manusia dan hewan. Nah, manusia, coba sewaktu Pak Guru berbicara, anak-anak kami kan bisa mendengar. Berarti Pak Guru sebagai sumbernya, anak-anak kami pendengarnya. Kemudian hewan. Hewan juga dikatakan sebagai pendengar. Kita lihat lumba-lumba. Kalau dipanggil bisa datang dia. Atau kita panggil misalnya ayam lah untuk kasih makan. Kita panggil pasti dia datang. Karena dia mendengar suara kita. Nah, anak-anak kami, berikutnya. Nah, di dalam proses bunyi tadi, ada namanya sumber bunyi. Dikatakan tadi, benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, anak-anak kami, ada bermacam-macam cara memainkan alat musik agar menghasilkan bunyi. Contohnya gitar. Alat musik ini akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Nah, anak-anak kami, berdasarkan kuat lemahnya frekuensi, bunyi itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama dinamakan
infrasonik. Perhatikan anak-anak kami sekalian, infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getaran bunyi kurang dari 20 getaran per detik. Ya. Infrasonik itu kurang dari 20 getaran per detik. Kita sebagai manusia tidak dapat mendengar bunyi ini. Jadi apa Pak Guru yang bisa mendengar infrasonik ini? Infrasonik hanya bisa didengar oleh hewan-hewan. Itu pun tidak semua. Hewan-hewan yang dapat mendengar infrasonik seperti jangkrik, angsa, anjing, juga binatang yang lain, itu yang dapat mendengar infrasonik. Yang kedua, audiosonik. Apa itu Pak Guru audiosonik? Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar, ya, yang dapat kita dengar. Jumlah getaran bunyi audiosonik sekitar 20 sampai 20 ribu getaran per detik. 20 sampai 20 getaran per detik atau Hz, ya. Nah, ini yang bunyi yang didengar oleh manusia. Nah, yang ketiga dinamakan bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang sangat kuat, yang sangat kencang. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Lebih dari 20.000 getaran per detik. Nah, bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia dan hewan. Nah, yang dapat menangkap bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Anak-anak kami, kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Apa itu amplitudo anak kami? Amplitudo itu ialah simpangan yang terjauh dari kedudukan benda pada saat tidak bergetar, ya. Kedudukan simpangan jauh dari benda pada tidak bergetar. Nah, sementara itu tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Apa itu frekuensi anak-anak kami? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Banyaknya getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Anak-anak kami yang terkasih, selain daripada sumber bunyi, kita akan belajar kembali tentang sifat-sifat bunyi. Apa itu sifat-sifat bunyi? Ada 3. Yang pertama, kita memerlukan medium dalam perambatannya. Harus ada punya medium. Medium itu alat. Seperti yang saya katakan tadi, alat-alat yang digunakan atau benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Misalnya, Pak Guru ini sebuah pena, Pak Guru jatuhkan, dia menyentuh benda keras, dia berbunyi. Itu namanya dipantulkan. Jadi benda yang disentuhnya akan menimbulkan bunyi. Kita dengar sekali lagi. Itu namanya benda itu atau bunyi itu dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Dinding itu atau kaca itu termasuk benda yang keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang lunak. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang lunak. Misalnya, telinga kita. Telinga kita ini adalah benda yang lunak. Sehingga apabila datang bunyi atau pantulan bunyi dari benda yang keras tadi, langsung masuk diserap oleh telinga kita. Maka telinga kita ini dapat menyerap benda-benda yang dapat dipantulkan tadi. Maka dikatakan salah satu sifat bunyi itu dapat diserap oleh benda-benda yang lunak. Nah, anak-anak kami, di dalam bunyi-bunyi ini atau sumber bunyi dan sifat-sifatnya, anak-anak kami harus belajar kembali. Nanti untuk soal-soalnya akan Pak Guru kirimkan di WA. Sehingga nanti anak-anak kami bisa mengerjakannya. Sama seperti Pak Guru katakan tadi, ini dalam 2 minggu baru dikumpulkan tugas-tugas kita nantinya. Nah, anak-anak kami,
Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru cukupkan. Selamat belajar, selamat mempelajari dan mengulangi di rumah. Tuhan memberkati.